Ustaz, apakah murtad kalau harus dibunuh? Salasun, ada 3 kelompok manusia yang halal darahnya. Halal darahnya artinya boleh dipancung tengkuknya. Yang pertama, an-nafsu bin-nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh itu hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibu zani, sudah menikah tapi berzina. Maaf cakap. Kalau ada orang menikah, udah nikah berzina juga, itu ditanam sekerat badan, setengah lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, murtad. Orang murtad itu dipancung kepala. Hukum Islam. Tapi di tempat kita sekarang orang murtad ikut caleg malah menang. Anggota legislatif. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim habasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, kita akan membahas satu hal yang sangat penting. Ada 2 ayat yang sangat sering kita dengar, yang diperdengarkan oleh tetangga kita dari RT 0666. Nah, 2 ayat ini hampir semua orang, baik dari agama mereka maupun kita pribadi yang di luar agama mereka, Bapak Ibu, kita tahu. Kenapa? Karena sangat sering mereka perdengarkan, sangat sering mereka bacakan, tetapi tidak pernah kita melihat, dan tanda kutip Bapak Ibu ya, hampir tidak pernah kita melihat mereka mempraktekkan atau menghidupkan 2 ayat ini di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sekali dalam surat Al-Baqarah ayat 256 dikatakan di situ, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Benar-benar tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tetapi kenyataannya saudara, orang yang keluar dari agama mereka itu dibuli habis-habisan, dihina habis-habisan, diusir, bahkan ada yang tidak dianggap anak lagi, kecuali uid dalil Islam, kecuali kembali ke agama Islam. Bila tidak kembali, dianggap macam-macam saudara. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik kita bunuh, holol dorohnya. Ini kenapa saudara? Kenapa tidak diterapkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama? Orang yang keluar dari agama langsung dibuli, dihina, tidak diberikan hak lagi sebagai anggota keluarga, bahkan dicap murtad, ahli neraka, kafir. Bukan saja kata-kata itu, tetapi ancaman demi ancaman bila tidak kembali, itu terus akan didapatkan oleh orang yang keluar dari agama tersebut. Apalagi yang berasal dari Aceh saudara. Yang berasal dari Aceh itu parah sekali Bapak Ibu. Kami harus meninggalkan kampung halaman, harus meninggalkan daerah kami. Kalau tidak, saudara bisa kebayang apa yang akan terjadi pada diri kami, orang Aceh yang sudah keluar dari agama Islam. Lalu di mana letak la ikraha fiddin? Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ini perlu kita pertanyakan saudara. Nah, karena mereka sangat suka sekali menghina iman kekristenan. Alkitab mereka tafsirkan dengan seenak udelnya, tanpa pernah mereka belajar mengenai agama yang baru dia anut, mengenai ajarannya, mengenai sejarahnya, mengenai kitabnya, mengenai hadisnya. Yang ada pembulian demi pembulian yang mereka lontarkan terhadap orang yang sudah keluar dari agama mereka. Saya Bapak Ibu sampai dibuat lagu anak durhaka. Kenapa sampai dikatakan anak durhaka? Saya sudah pernah jelaskan Bapak Ibu. Tapi tidak masalah, karena kita sudah menemukan jalan kebenaran dan hidup. Kita sudah menemukan keselamatan. Kita sudah menemukan iman yang sejati. Kita sudah menemukan Tuhan yang benar di dalam pribadi Yeshua HaMashiach, dalam pribadi Yesus Kristus. Di luar dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sementara apa yang terjadi di lapangan? Kenapa ayat ini tidak pernah mereka hidupkan? Bahkan ada hadis Bapak Ibu, siapa yang mempermainkan agama Allah, dia keluar, dia kembali, terus dia keluar lagi, orang tersebut wajib dibunuh, orang tersebut wajib dipancung Bapak Ibu.
Ayat yang kedua itu adalah dalam surat Al-Kafirun ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukmu agamaku. Kalau ini disadari, tidak ada keributan di media sosial maupun di lapangan, saudara. Kenapa kita bisa berjalan di jalan masing-masing? Kita yakini apa yang sudah kita percayakan tanpa perlu mengutak-ngatik Alkitab, tanpa perlu menghina agama lain, tanpa perlu mengatakan agamaku paling benar. Semua pengikut agama, tidak ada yang mengatakan agamaku paling jelek, agamaku tidak benar. Semua pengikut agama mengatakan hal yang sama, sebagaimana mereka katakan, agamaku adalah agama yang paling benar dan yang paling diridhoi oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan mereka, Bapak Ibu, ya pasti meridhoi agama Islam. Kalau kita ataupun agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, ya pasti Tuhan mereka lebih meridhoi agama yang mereka anut. Tuhannya saudara kita umat Hindu, pasti kalau kita bertanya, mereka katakan Tuhan kami lebih meridhoi agama Hindu daripada agama-agama yang lain. Konghucu, kepercayaan Konghucu begitu juga. Buddha begitu juga. Agama yang paling diridhoi oleh Tuhan kami itu Buddha, agama Buddha. Jadi semua agama pasti diridhoi oleh Tuhannya. Kita melihat Bapak Ibu, semua agama, semua pemeluk agama, semua pengikut agama itu punya Tuhan masing-masing. Islam punya Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Kristen juga punya Tuhan. Yod-He, Waw-He, nama Bapa kita di surga, Bapa Yahweh, yang kita kenal dalam pribadi Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Yod-He, Waw-He, di mana Tuhan kita telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya kepada para nabi dan rasul, yang telah menyatakan dirinya kepada Musa. Dan Tuhan yang sama yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan yang sama yang telah menjaga bangsa Israel di padang gurun. Tuhan yang sama yang telah menyelamatkan kita umat manusia melalui Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Maka dia katakan, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita, orang tersebut mendapatkan hidup yang kekal, Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi kita punya Tuhan yang kita kenal dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Agama lain juga begitu, umat lain juga begitu. Mereka meyakini Tuhannya paling luar biasa, agamanya paling luar biasa. Kalau kita Bapak Ibu, hebatnya apa? Kita beriman, kita percaya terhadap apa yang tertulis dalam Alkitab. Kita tidak percaya dan kita tidak pernah mau mendengar kata si A mendengar dari si B mendengar dari si C mendengar dari si E mendengar dari si D. Tidak. Kita percaya, kita beriman berdasarkan apa kata firman Tuhan. Apa kata Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Bukan berdasarkan katanya dari katanya, ben A, ben B, ben C, ben D, ben E. Banyak sekali ben. Iman kekristenan tidak seperti itu. Kita beriman, kita percaya apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab. Saudaraku, dekat-dekatlah dengan Tuhan. Hari-hari ini hari yang begitu jahat, saudara. Menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, Alkitab mencatat akan banyak orang yang murtad. Banyak orang yang murtad. Saya sudah banyak sekali mendapatkan di lapangan orang Kristen dan orang Katolik, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus,
pada akhirnya mereka murtad dari iman percayanya kepada Yesus. Bukan itu saja, setelah orang itu murtad Bapak Ibu, orang tersebut jadi brutal. Pertama murtad dari iman percayanya kepada Yesus, yang kedua jadi brutal orang itu. Suka menghina, suka mengancam orang lain. Sudah berani dia mengatakan, aku rela mati demi ini, demi ini, demi ini. Dulunya tidak. Maka saya selalu mengatakan, mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, supaya saudara berdiri teguh dan kita semuanya tentunya berdiri di atas fondasi iman yang benar, berdasarkan apa kata firman Tuhan. Kita harus memposisikan diri kita kalau kita berada di dalam Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah bergeser sedikit pun. Apa yang tertulis dalam Alkitab, tinggal satu lagi yang belum tergenapi Bapak Ibu. Kedatangan dia yang kedua kali. Yang lain sudah tergenapi semuanya, tinggal satu lagi. Kedatangan dia yang kedua kali. Banyak orang murtad kita dapatkan yang percaya kepada Yesus, baik dari agama Kristen maupun dari Katolik. Banyak sekali Bapak Ibu, dan itu sudah tertulis dalam Alkitab 2022 tahun yang lalu. Maka saya bangga sekali. Apa yang terjadi hari-hari ini semuanya sudah dinubuatkan, semuanya sudah tertulis, di mana Alkitab juga mencatat di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus Masih yang kedua kali, banyak pencemooh, banyak muncul guru-guru palsu, banyak muncul nabi-nabi palsu, banyak muncul pengajar-pengajar palsu, banyak muncul para penyesat, di mana mereka menyesatkan orang-orang yang percaya. Maka Alkitab mengatakan di ayat yang lain, sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktu, bisa-bisa kita semua tidak ada yang selamat Bapak Ibu. Ya, bisa-bisa kita semua tidak ada yang selamat. Ini kita belum masuk ke dalam pencobaan besar, masa penganiayaan. Apakah kita bertahan dalam penganiayaan? Tidak ada yang tahu. Tapi saya bisa pastikan, kita bisa bertahan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, selama kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Selama kita berada di dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan yang menguatkan kita Bapak Ibu. Kita tidak sanggup dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak sanggup dengan pikiran kita sendiri. Kita baru sanggup Tuhan yang menguatkan kita. Maka pegang terus firman Tuhan, dan biarkan Bapak Ibu tangan Tuhan yang kuat memegang saudara. Ya, biarkan tangan Tuhan yang kuat memegang saudara. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita berada dalam firman Tuhan, maka Tuhan yang menguatkan kita. Roh Kudus selalu hadir memberikan penghiburan kepada kita. Dan Roh Kudus selalu hadir menginsafkan kita dari kesalahan kita, dari dosa, dari pelanggaran yang kita lakukan. Apabila kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak ada pribadi yang menginsafkan kita, saudaraku. Maka kita melihat banyak orang Kristen jatuh dalam pencobaan, itu dikarenakan tidak berada di dalam firman Tuhan. Orang Kristen yang sudah murtad, itu dikarenakan saudara, orang tersebut hanya berada di dalam agama Kristen, tetapi orang itu tidak berada di dalam Kristus. Maka orang itu murtad. Tetapi bila berada di dalam Kristus, dalam firman Tuhan, tidak akan murtad. Dengan situasi apapun, dalam keadaan apapun, tidak akan murtad. Nah, saya hanya percaya satu hal. Ayo kita berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Hari-hari ini adalah hari yang begitu jahat. Dan apa yang tertulis dalam Alkitab jangan sampai kita mengalami, yaitu kita menyangkal iman percaya kita kepada Yesus. Karena sudah tertulis seperti saya katakan barusan, di akhir zaman banyak sekali anak-anak Tuhan yang menyangkal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Jaga diri saudara, jaga iman saudara, agar selalu kuat kokoh di dalam Tuhan. Baik saudaraku, selalu sukacita dan damai sejahtera dalam keadaan apapun. Tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan
Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasyah Warwah Kudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.